Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di God Saves Me Ministry. Di video kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7 di tanggal 13 Agustus tahun 2022. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah idiom populer yang berbunyi, pengharapan bersemi abadi. Pengharapan sangat penting untuk menghadapi masalah dan penderitaan dengan kekuatan dan motivasi. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, inilah sebabnya mengapa pengharapan adalah salah satu dari 3 pilar kehidupan Kristen, di mana itu bersama dengan iman dan kasih. Apa yang orang Kristen harapkan? Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan dan memperkuatnya? Pada pelajaran kita saat ini kita akan mempelajari dasar pengharapan, di mana mengetahui akhirnya. Dari Habakuk kita akan belajar dan mengenal Allah dari Ayub. Kemudian pengharapan pada Tuhan, kehadirannya dalam Yesaya 41 dan rencananya dalam Yeremia 49, serta pengharapan dan cawan lebur, disiplin dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, mari kita lihat mengetahui akhirnya. Dalam Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kitab Habakuk dimulai dengan keluhan yang terdengar sekarang ini. Ada kekerasan, ada amoralitas, ada kehancuran, perselisihan, ada ketidakadilan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4, tanggapan Tuhan cukup mengkhawatirkan. Semuanya semakin buruk dalam Habakuk 1 ayat 5 sampai 11. Bukankah itu jawaban yang dapat kita dengar hari ini juga? Sejak setan memberontak, alam semesta sedang berperang dan terus-menerus menjadi lebih buruk. Namun Tuhan telah berjanji bahwa Babel dan kejahatan akhirnya akan dihancurkan dan umat Tuhan akan dibebaskan sesuai dengan Habakuk 2 ayat 8 dan Wahyu 18 ayat 2. Saudara-saudaraku, Yesus akan mengakhiri kejahatan. Inilah pengharapan kita yang penuh bahagia dalam Titus 2 ayat 13. Kita tentunya sudah tahu akhir dari segala penderitaan di atas dunia ini, bukan? Walaupun mungkin kita merasa bahwa ini kayak tidak ada akhirnya, tapi lihat bahwa Tuhan berjanji semuanya akan berakhir. Yang terpenting adalah kita memiliki pengharapan untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Mengenal Tuhan, Ayub 42 ayat 3. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Pada awal kitab Ayub, Tuhan ditunjukkan berada di sorga. Namun, Tuhan tidak muncul di tempat setelah masalah dimulai.
Dia tidak mengatakan apa-apa ketika teman-teman Ayub berbicara tentang dia. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika Ayub meminta diperiksa. Tuhan memilih untuk menunjukkan dirinya hanya setelah semua orang memberikan pendapat mereka tentang dia. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri, tetapi malah mengajukan pertanyaan. Puluhan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ayub. Kemudian Ayub mengakui bahwa dia tidak benar-benar memahami Tuhan. Ayub 42 ayat 3 ayatnya. Di hadapan pertanyaan-pertanyaan Tuhan, pertanyaan-pertanyaannya sendiri tampaknya tidak penting. Dia puas karena sekarang dia mengenal Tuhan lebih baik. Ayub 42 ayat 5. Harapan manusia dapat menemukan keamanan hanya dalam wujud yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, poin penting bagi kita saat ini adalah kenali Tuhan. Kenali Tuhan sedalam-dalamnya, sedekat-dekatnya. Sama halnya Ayub, Tuhan tidak muncul ketika dia mengalami kesusahan, ketika sahabat-sahabatnya bercerita tentang dia, tapi Tuhan muncul tepat ketika Tuhan ingin dia ada. Hanya perlu pengharapan dari kita untuk tetap terus mengenal Tuhan kita. Kehadiran Tuhan, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudaraku, Yesaya menubuatkan pembuangan di Babilonia. Bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Tuhan pada saat-saat pembuangan itu. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita juga mungkin merasa ditinggalkan oleh Tuhan, sama halnya bangsa Israel. Namun, Tuhan selalu di sisi kita. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan telah memilihku, dan kemudian Yesaya 41 ayat 9. Dia membebaskan saya dari dosa dan tidak menolak saya. Dia bersamaku, dia membantuku dan menopangku. Dia membebaskanku dari musuhku. Dia memegang tanganku, jadi aku tidak akan takut. Dan Tuhan adalah pertolongan dan penebusku. Kitab Yesaya pasal 41 menjanjikan bukti bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita ketika kita di dalam kesusahan, kita merasa ditinggalkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6. Inilah pengharapan yang kita miliki ketika Tuhan ada di pihak kita. Rencana Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara-saudaraku, Yeremia menulis surat untuk mendorong orang buangan di Babel. Mereka telah kehilangan harapan. Mereka pikir mereka tidak akan pernah kembali ke rumah mereka. Tuhan menyuruh mereka untuk tidak berkecil hati. Kenapa? Karena Yeremia 29 ayat 4, Dia atau Tuhan memegang kendali. Situasi mereka tidak terjadi secara kebetulan, tapi ada Tuhan di sana. Dia akan melakukan segalanya untuk kebaikan bahkan dalam kesulitan mereka. Ayat 5-7. Dia akan mengakhiri pengasingan pada saat yang tepat. 8-10. Saudara-saudaraku, pengharapan kita harus pada Tuhan. Dia mengendalikan masa lalu kita, Dia juga yang akan mengendalikan masa kini dan masa depan kita. Yeremia 29 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Inilah rencana Tuhan untuk manusia. Disiplin. Ibrani 12 ayat 11 pada bagian yang terakhir.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dalam bahasa Yunani, kata disiplin erat hubungannya dengan kata belajar. Ibrani 12 ayat 6. Tuhan mengajar kita melalui disiplin. Paulus membagikan kunci untuk mengubah disiplin menjadi pengharapan. Yang pertama, dalam Ibrani 12 ayat 1, teladan para pahlawan iman. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3, teladan dari Yesus. 5 sampai 7, Tuhan mengasihi kita, kita adalah anak-anaknya. Ayat 10, kita akan mengambil bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, disiplin menghasilkan buah damai, buah kedamaian. Dan ayat 12 sampai 13, dia akan meneguhkan dan menuntun kita. Inilah yang mengubah disiplin menjadi pengharapan. Sebagai kutipan yang terakhir, Tuhan dapat memberikan kemenangan yang nampaknya kepada kita boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah, melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Allah dengan kelalaian dan kebengisan. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Saudara-saudaraku, kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini boleh menguatkan kita, mana kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.